Ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Penceramah pada malam ini dan yang bertindak selaku imam tarawih adalah Bapak H. Cecep Hasan Sadikin. Saldo awal infak Ramadan Rp21.347.400. Penerimaan infak Ramadan tanggal 27 Ramadan. Dari kotak amal masjid Rp451.000. Dari kris Rp302.000. Total penerimaan Rp753.000. Jadi saldo akhir infak Ramadan Rp22.100.400. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas segala perhatian jemaah kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, izinkan saya menyelesaikan tugas malam ini. Tugasnya kultum, mudah-mudahan 7 menit selesai. Supaya 7 menit saya baca saja ya tugasnya. Nanti improvisasinya terlalu panjang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Topiknya ini barangkali ada yang sudah tahu karena Ramadan tinggal sebentar lagi. Tentang puasa itu mungkin sudah bosan. Saya ambil salah satu ayat dari Al-Baqarah yang lainnya, yaitu yang 185. Di ayat tersebut dikatakan Ramadan merupakan syahrul Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sahru Ramadan allazi unzila fil Qur'anu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Pada kultum tarawih malam ini, mari kita sama-sama tadabburi secara singkat salah satu surat dalam Al-Quran sebagaimana yang dinyatakan tadi, yaitu surat An-Nasr. Surat ini merupakan surat ke-110 dalam urutan mushaf Al-Quran. Surat ini termasuk surat yang paling pendek, hanya terdiri dari 3 ayat, sehingga mudah dihafalkan dan sering kita dengarkan menjadi bacaan andalan dalam sholat. Menurut jumhur ulama, surat ini diturunkan di kota Madinah dan merupakan surat terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan turunnya surat An-Nasr ini diindikasikan telah menjadi isyarat bahwa Al-Quran telah disempurnakan seluruh suratnya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan.
wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha penerima taubat. Hadirin, para ahli tafsir menjelaskan bahwa surat An-Nasr menceritakan tentang terkabulnya janji Allah Subhanahu wa taala atas janji agar kota Mekah mendapatkan kemenangan bagi kaum muslimin. Kemudian janji memberikan pertolongan kepada Nabi dari gangguan orang-orang musyrikin. Kemudian berkembangnya agama Islam ke seluruh jazirah Arab. Kemudian hilangnya kegelapan syirik dan penyembahan berhala. Kemudian kabar tentang sudah dekatnya waktu wafatnya Nabi, serta perintah untuk bertasbih, memuji dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat ini juga disebutkan sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa pertolongan, kemenangan dan banyaknya manusia yang masuk Islam. Imam Abu Asyur menjelaskan bahwa surat terakhir Al-Quran ini dinamakan An-Nasr karena terdapat frasa Nasrullah atau pertolongan Allah di dalamnya. Selain itu, surat ini juga dikenal sebagai surat At-Taudi karena mengisyaratkan perpisahan Nabi Muhammad SAW, yang berarti beliau telah selesai tugas dakwah dan penyampaian risalahnya, sehingga beliau akan kembali ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW masih hidup selama 70 hari setelah surat ini diturunkan. Kemudian Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Oleh karenanya surat ini disebut juga sebagai surat At-Taudi atau perpisahan. Dari Imam Ibnu Katsir dijelaskan juga bahwa ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik mengenai keutamaan membaca surat An-Nasr. Hadis tersebut menunjukkan bahwa kandungan surat An-Nasr ialah seperempatnya Al-Quran. Imam Ibnu Katsir juga memaparkan riwayat tentang asbabun nuzul diturunkannya surat An-Nasr, yaitu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Umar pernah memasukkanku di antara para sesepuh Badar. Seolah-olah sebagian dari mereka merasa dalam hati mereka dan berkata, mengapa Umar memasukkan orang ini bersama kami, padahal kami memiliki anak-anak seperti dia? Maka Umar berkata, dia termasuk dari orang alimnya kalian. Mungkin perlu diketahui bahwa Ibnu Abbas pada saat itu masih belia, masih remaja. Suatu hari Umar memanggil mereka dan memasukkanku bersama mereka. Aku tidak melihat Umar memanggilku di antara mereka hari itu, kecuali untuk menunjukkan kepada mereka. Dia berkata, apa tanggapan kalian tentang firman Allah, Idza jaa nasrullahi wal fath? Maka sebagian dari mereka berkata, kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampun ketika Allah telah memberikan kemenangan kepada kami. Kemudian sebagian dari mereka diam, tidak mengatakan apa-apa. Kemudian Umar bin Khattab berkata kepadaku, apakah seperti itu wahai Ibnu Abbas? Aku menjawab, tidak. Umar bertanya, apa pendapatmu? Aku menjawab, itu adalah tanda ajal Rasulullah yang Allah beritahukan kepadanya. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka itu adalah tanda ajalmu. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohon ampunlah kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat.
Begitulah keterangan dari Ibnu Abbas yang beliau mendapatkan keterangannya langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian Umar bin Khattab berkata, saya tidak mengetahui itu kecuali apa yang kamu katakan, wahai Ibnu Abbas. Bapak Ibu, menurut Syekh Wahbah Juhaili dijelaskan bahwa terdapat beberapa pesan dan hikmah yang tersirat dalam surat An-Nasr. Yang pertama, setiap nikmat dari Allah SWT mewajibkan rasa syukur, pujian dan sanjungan kepadanya. Di antara nikmat yang paling agung yang diberikan Allah kepada Nabi dan umatnya ialah terwujudnya kemenangan dan keberhasilan atas musuh-musuhnya yang dikalahkannya, serta penaklukan Mekah, ibu kota Arab dan Islam ini, dan tempat Baitul Haram dan Ka'bah yang mulia, kiblat umat Islam. Hikmah yang kedua, pada akhir surat ini Allah memerintahkan Nabi untuk memperbanyak sholat, membaca tasbih, dan bersyukur atas segala nikmat yang telah dianugerahkan. Hikmah yang ketiga, agama yang Allah akui dan ridhoi ialah agama Islam, sesuai firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 19. Inna dinna indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah Islam. Hikmah yang keempat, surat ini menunjukkan keutamaan membaca tasbih dan tahmid sebagai tanda syukur terhadap nikmat pertolongan dan kemenangan yang telah dikaruniakan Allah SWT. Kemudian hikmah yang kelima, para sahabat sepakat bahwa surat ini menunjukkan pemberitahuan bahwa tidak akan lama lagi kematian kepada Nabi Muhammad SAW akan dijalaninya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, turunnya surat An-Nasr memiliki dua nuansa yang kuat, yaitu rasa senang dan rasa sedih. Kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin di kota Mekah dan banyaknya orang berbondong-bondong masuk Islam mencerminkan kedua perasaan tersebut. Namun turunnya surat ini juga telah menjadi rasa sedih yang paling mendalam, yaitu menjadi tanda bagi para sahabatnya jika Rasulullah SAW akan berakhir tugasnya sebagai Nabi dalam menyampaikan risalah kepada umatnya, karena ajaran Islam telah berkembang dan sempurna. Setelah surat ini diturunkan, maka tiba saatnya Nabi berpulang ke sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Demikian materi kultur yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat dipetik dari kajian singkat surat An-Nasr ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.